Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam kuliah Fisika Dasar bersama Maisufwan Khairul Arif. Oke, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Kemarin setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, kita kembali ke rutinitas untuk membahas materi ya. Jadi kali ini kita akan membahas gelombang. Oke, gelombang tidak akan kita bisa pelajari tanpa ada awalannya, yaitu prakonsepnya adalah berkaitan dengan getaran. Getaran contohnya adalah misalkan kita mau digetar atau kita, kemudian jam dinding ya, yang analog ya, yang kuno itu menggunakan getaran menggunakan bandul. Kemudian ayunan juga termasuk getaran. Jadi getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik, teratur dan berulang-ulang melalui titik kesetimbangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada anak yang sedang berayun. Dia di sini ada titik ya. Ada A, B dan C. Titik B ini kita sebut dengan titik kesetimbangan. Jadi kalau kita proyeksikan dengan gambar yang lebih jelas, nah ini seperti ini ayunannya. Di mana titik B adalah titik kesetimbangan, yaitu titik benda saat keadaan diam atau setimbang jika tidak ada gaya luarnya. Kemudian dikatakan satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, B, A. Ya, itu adalah satu kali getaran. Kemudian di sini juga ada amplitudo, yaitu simpang terjauh dari titik kesetimbangan. Jadi ke kiri dia sampai A terjauh, kemudian ke kanan sampai C. Ini merupakan amplitudo ya. Jadi amplitudo di sini adalah A ke B atau B ke C ya, bukan dari A ke C, bukan. Jadi ayunan tersebut akan bergerak ke kiri, ke tengah, kemudian ke kanan, dan kembali ke tengah, kemudian ke kiri, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan getaran. Gerakan ayunan dari tengah ke kanan atau ke kiri dinamakan dengan simpangan. Simpangan terjauh jarak titik A atau titik C ke titik kesetimbangan atau titik B dinamakan dengan amplitudo. Oke, sekarang tadi sudah menggunakan bandul ya. Sekarang kita gunakan pegas seperti ini ya. Ketika pegas mentul-mentul ya. Jadi di sini bisa kita gambarkan prosesnya. O di sini adalah ketika dalam keadaan diam, kemudian kita tarik, kemudian kita biarkan, maka dia akan mengalami getaran. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik, misalkan dari A ya, kita tarik ya, A, O, B, O, A, itu adalah satu getaran. Kemudian jarak antara O dengan A ya, dan O dengan B itu adalah dinamakan dengan amplitudo, yaitu AO ataupun OB. Oke, sekarang kita masuk ke besaran-besaran. Ada apa aja yang kita pelajari di dalam getaran ini? Yang pertama adalah amplitudo getaran. Amplitudo merupakan simpangan terjauh ataupun maksimum yang diukur dari titik kesetimbangan dan dinyatakan dalam satuan panjang, meter ataupun sentimeter. Kemudian periode getaran merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran dan dinyatakan dalam detik ataupun sekon, di mana periode persamaannya adalah T per N. T besar itu adalah periode getaran, samanya sekon. T kecil adalah waktu getaran, dan N adalah jumlah getaran yang terjadi. Ada periode, ada temannya, yaitu frekuensi. Kalau tadi periode waktu untuk satu kali getaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu atau satu sekon, dan dinyatakan dalam satuan Hertz, Hz ya, kita tulisnya. Jadi kebalikannya dari periode, kalau periode tadi T per N, kalau frekuensi adalah N per T, di mana F adalah frekuensi getaran, satuannya adalah Hertz. Lalu hubungannya apa antara periode dan frekuensi? Tadi kebalikannya ya. Jadi kalau sudah ketemu frekuensi, maka kita bisa mencari periode, yaitu 1/f, atau sebaliknya sudah diketahui periodenya, bisa kita cari frekuensinya, yaitu 1/t. Oke, next. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada gambar ayunan pada bandul atau getaran pada bandul. Berdasarkan gambar, sebuah benda diikat
tali panjang beralih harmonis sehingga membentuk suatu getaran. Lintasan A ke B ditempuh benda dalam waktu 1 detik. A ke B ya, 1 detik. Tentukan letak titik setimbang, yaitu mana? Titik B ya, titik setimbangnya di titik B. Kemudian letak titik-titik pada saat benda berada pada simpangan terjauh, yaitu titik A dan titik C. Besar amplitudo getarannya bisa kita lihat, yaitu A ke B ataupun B ke C, yaitu 15 cm. Nilai periode getarannya adalah, jadi A ke B itu sama aja dengan 1/4 getaran, B ke C juga sama 1/4 getaran. Lalu kalau A B C 1/4 tambah 1/4 setengah, tambah lagi A B C B tambah 1/4 lagi, yaitu 3/4. A B C B A adalah 1 getaran. Lalu tadi diketahui A B itu adalah 1 detik, berarti 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, totalnya adalah 4 detik ya. Atau bisa kita pakai persamaan tadi, periode T per N waktunya adalah 1 detik untuk menempuh atau melakukan 1/4 getaran. 1 dibanding 1/4 sama dengan 4 sekon. Lalu berapa nilai frekuensinya? Nah, tadi sudah kita ketahui periode bisa kita cari langsung frekuensinya, atau bisa menggunakan persamaan N per T, yaitu dibalik sekarang 1/4 dibagi 1, yaitu 1/4 Hz ya, atau F sama dengan seperti sama dengan 1/4. Jadi periodenya dapat 4 ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, getaran harmonis sederhana adalah gerakan bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan tertentu dengan banyak getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan persamaan simpangan ya. Kita mode dulu pensilnya. Oke, pakai air aja. Oke, persamaan simpangan. Oke, persamaan simpangan ya, yaitu tadi simpangan itu disimpulkan dengan Y ya pada getaran, yaitu persamaannya adalah A sin theta ya, dimana theta di sini adalah sudut fase ya. Jadi kalau yang di belakangnya sin itu dia menunjukkan sudut. Nah, theta di sini bisa kita uraikan, yaitu A sin omega T, dimana omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Lalu omega bisa kita uraikan lagi, bisa menjadi A sin, kalau pakai frekuensi yaitu 2pi kali F kali T ya, karena omega ini bisa kita ganti menjadi 2pi F, atau bisa juga omega kita pakai 2pi per periode. Jadi bisa bentuk yang ini, tahu A sin 2pi per periode kali T. Jadi di sini adalah simpangan merupakan fungsi waktu ya, karena di sini ada variabel T. Nah, ini simpangan termasuk fungsi waktu. Oke, nah ini adalah persamaan simpangannya. Nah, selanjutnya kita ganti dulu. Ada persamaan simpangan, ada persamaan kecepatan ya. Jadi untuk persamaan kecepatannya, nah tadi kita peroleh bahwa persamaan simpangan adalah A sin omega T ya. Kita langsung beranjak dari yang pakai omega. Jadi kalau persamaan kecepatan itu kan diperoleh dari turunan simpangan terhadap waktu. Jadi turunan dari A sin
omega T. Nah, jadi turunannya apa? Omega cara menurunkannya ya. Jadi karena dia yang diturunkan derajat adalah waktu, maka omeganya ini ke depan. Nah, seperti ini ya. Jadi omega A turunan dari sin adalah cos omega T. Nah, ketika cos omega T ini nilainya sama dengan 1, yaitu saat cos 0 ya, maka Vmax-nya adalah sama dengan omega dikalikan dengan A ya. Nah, ini adalah persamaan kecepatan. Lalu selanjutnya adalah persamaan percepatan. Nah, kita turunkan sekali lagi. Tadi sudah kita dapatkan persamaan kecepatan. Sekarang kalau percepatan adalah turunan dari kecepatan ya. Jadi dt dari omega A cos omega T. Nah, kita turunkan, berarti omeganya sekali lagi dia ke depan. Berarti omega kuadrat dikali dengan A, turunan dari cos adalah min sin ya, omega T. Nah, saat nilai sin omega T ini adalah min 1 ya, karena di sini ada tanda min, maka dia akan bernilai maksimum. Jadi max-nya adalah omega kuadrat dikalikan dengan A. Oke, bisa dipahami ya persamaan, 3 persamaan tadi, simpangan, kecepatan, dan percepatan. Oke, sekarang sudah kita pelajari getaran, lanjut ke materi intinya yaitu gelombang. Jadi di sini ada gambar gelombang yang digetarkan pada gelombang yang ada pada tali yang digetarkan. Jadi kalau kita menggunakan tali maka akan terbentuk bukit sama lembah. Ya, jadi itu adalah contoh dari gelombang. Kemudian di permukaan air, ketika kita menjatuhkan suatu benda, batu misalkan, maka akan terjadi riak-riak air atau gelombang pada permukaan air. Jadi gelombang merupakan getaran yang merambat ya. Jadi konsep dasarnya tadi adalah getaran, kemudian ketika dia merambat sekarang menjadi ke gelombang. Nah, pertanyaannya adalah apakah tali ikut bergerak? Apakah yang bergerak sehingga membentuk gelombang? Nah, jawabannya adalah gelombang dalam perambatannya membawa energi. Jadi yang berpindah adalah energinya. Talinya tetap stay di situ ya, tapi dia ada energi yang berpindah. Oke, sekarang kita definisikan dulu gelombang. Gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya zat perantara, kita bagi jadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada arah getar, nanti dia ke atas dan ke bawah ya. Kemudian arah kerambatnya, arah gerak gelombangnya adalah ke kanan. Jadi kita bisa definisikan bahwa arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Ya, jadi di sini ada bukit, kemudian ada lembah. Ya, jadi cirinya gelombang transversal ada bukit dan ada lembah. Satu gelombang adalah satu bukit ditambah dengan satu lembah. Ya, jadi di sini amplitudonya diukur dari sumbu X ya ke puncak bukit atau dari sumbu X ke dasar lembah. Kemudian panjang satu gelombang, panjang satu bukit dan satu lembah merupakan panjang gelombang atau kita kenal dengan lambda. Jadi amplitudo pada gelombang transversal menyatakan besarnya energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Gelombang yang membawa amplitudo yang besar membawa energi yang besar pula. Nah, itulah jawabannya mengapa kalau tsunami gelombangnya ketika sampai pantai menjadi besar dan bisa merusak bangunan karena dia membawa energi yang sangat besar. Jadi awalnya kecil ketika di pusat gempanya, kemudian semakin mendekati pantai
gelombangnya akan semakin tinggi, amplitudenya semakin tinggi, maka energinya semakin besar. Selanjutnya ada gelombang longitudinal, merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi, ya. Atau kita contohkan di sini adalah gelombang pada seringki ataupun pegas. Jadi kalau kita ini tarik kemudian lepaskan, maka dia akan mentul-mentul, ya. Mentul-mentulnya ke kanan sama ke kiri. Arah lambatnya juga ke kanan sama ke kiri. Artinya arah getar dan arah lambatnya adalah sejajar atau searah. Nah, di dalam longitudinal ada, kalau tadi ada bukit sama lembah, tapi kalau di gelombang longitudinal ada rapatan dan renggangan, di mana satu gelombang adalah satu rapatan ditambah dengan satu renggangan. Ya, panjang gelombang adalah panjang untuk satu rapatan dan satu renggangan kuliah atau renggangan remaja. Contohnya gelombang bunyi seperti ini, ya. Jadi ini ada rapatan, ada ini renggangan, ini rapatan, ya. Kemudian renggang, rapat lagi, renggang lagi, dan seterusnya. Semakin kita keras, ya, berteriak misalnya, maka amplitudenya akan semakin tinggi. Kalau ngomong biasa, ngobrol biasa, maka standar atau tidak terlalu tinggi amplitude ini. Jadi tingkat kerapatan pada pegas mirip dengan amplitude pada gelombang transversal. Semakin rapat pegasnya, energi gelombangnya semakin besar. Ya, jadi berbeda dengan tadi transversal, ya. Oke, selanjutnya ada gelombang mekanik, merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang jenis ini tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Contohnya tali itu sebagai zat perantara. Air, ya, gelombang pada airnya sebagai zat perantara. Kemudian ketika kita mendengarkan bunyi kereta api dari kejauhan, zat padatnya sebagai zat perantara. Jadi harus ada zat perantara, kalau tidak maka tidak bisa merambat. Cuma lagi adalah bunyi, ya, kalau nggak ada udara maka tidak akan terdengar bunyi. Kemudian kalau gelombang elektromagnetik adalah merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang elektromagnet dapat merambat melalui ruang hampa udara. Contohnya apa saja? Yang pertama ada gelombang radio. Kemudian yang sering kita pakai buat nonton TV ada sinar inframerah, sinar UV untuk memeriksa keaslian uang, ya. Kemudian cahaya tampak, ya. Mengapa cahaya dari matahari melancar di sana bisa sampai ke bumi, padahal tidak ada zat perantara? Nah, ini karena cahaya termasuk adalah gelombang elektromagnetik, sehingga dia merambat tanpa memerlukan zat perantara, sehingga bisa sampai ke bumi. Kemudian sinar X, nah ini semakin tinggi frekuensi pada gelombang elektromagnetik, maka semakin tingkat merusaknya semakin tinggi. Makanya kita tidak boleh terkena sinar X terlalu sering, ya, atau jangan sampai, ya, terkena sinar X. Tapi kalau gelombang radio, inframerah tidak masalah, yang wifi dan sebagainya. Oke, sekarang besaran-besaran pada gelombang hampir sama dengan getaran. Jadi yang pertama ada amplitude, ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian ada periode gelombang, kemudian ada frekuensi, hubungannya tadi sudah kita bahas, ya. Lalu, nah ini ada cepat lambat. Oleh karena gelombang merambat, maka gelombang memiliki kelajuan yang dinamakan cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini sangat bergantung pada jenis gelombang dan medium di mana gelombang merambat. Contohnya ada fenomena petir. Mengapa petir terlihat dulu baru terdengar? Nah, ini karena cepat lambat cahaya kalau kita bandingkan dengan cepat lambat bunyi itu seperti ini datanya. Cepat lambat cahaya sekitar 300 juta meter per sekon. Sedangkan cepat lambat bunyi itu hanya 340 meter per sekon. Jadi inilah penyebabnya petir terlihat dulu baru terdengar, ya, karena cepat lambat bunyinya kalah jauh dengan cepat lambat cahaya. Oke, persamaan pada gelombang. Yang pertama, persamaan simpangan. Sebenarnya hampir mirip dengan yang pada getaran, ya, cuma dia ada tambahannya. Oke.
Kalau tadi pada getaran, kita awali dari A sin theta ya, dimana theta tadi adalah sudut fase. Nah, sudut fasenya di sini ditambahin, yaitu selain tadi kalau getaran adalah omega t, karena ada rambatannya maka kita ambil dengan min kx ya. Nah, di depan tanda kx ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Di sini juga di depan tanda amplitudo ya, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, kapan dia bernilai positif dan kapan bernilai negatif? Jadi kalau amplitudo, ketika arah getarnya ke atas pertama kali ya, arah getar ke atas, maka dia bernilai positif. Dan kebalikannya, jika arah getar pertama kali ke bawah, maka dia bernilai negatif ya. Sedangkan pada di depan kx ini berkaitan dengan arah rambat. Jadi kalau arah rambatnya arah rambat ke kiri, dia akan bernilai positif dulu ya. Nah, kemudian kalau arah rambatnya ke kanan, maka bernilai negatif. Nah, kemudian karena kita terbiasa menggambarkan gelombang itu, atau kita terbiasa menulis dari kiri ke kanan ya, seperti ini kita gambarnya. Nah, maka pertama kali adalah amplitudonya ke atas, lalu arah rambatnya adalah ke kanan, sehingga nanti kita akan terbiasa atau sering menggunakan persamaan A sin omega t min kx ya. Nah, ini bisa kita uraikan lagi, yaitu omega tadi adalah bisa kita pakai 2pi f kali t min k nya adalah k di sini adalah bilangan gelombang, yaitu nilainya adalah 2pi per lambda ya. Jika di sini adalah bilangan gelombang, nilainya adalah k 2pi per lambda. Nah, kalau ada sudut fase awal ya, berarti di sini adalah datanya adalah merupakan sudut fase. Jadi kalau ada sudut fase awal tinggal ditambah aja. Jadi persamaannya menjadi A sin 2pi f t min 2pi per lambda x ya, tambahi sudut fase awal ya. Ini jika ada sudut fase awalnya. Jadi ini adalah jika ada sudut fase awal. Oke, ini adalah persamaan simpangan. Selanjutnya sama seperti getaran, ada persamaan kecepatan dan percepatan. Oke, kita kali dulu modenya. Nah, untuk persamaan kecepatan ini diperoleh tadi ya, persamaan simpangan dulu. Kita pakai yang A sin omega t min kx, lalu v nya adalah turunan dari simpangan di dt. Jadi dia adalah turunan dari A sin omega t min kx. Hasilnya adalah omega nya, jadi yang punya fungsi waktu ya, yaitu omega. Nah, ini kalikan kecepatan, sehingga omega A cos di dalam kurung tetap sudut fasenya, yaitu omega t min kx ya. Nah, ketika cos bla 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 itu yang di dalam kurung ya, cos omega t min kx nilainya sama dengan 1 maksimal ya, maka V nya akan bernilai maksimal, yaitu omega dikalikan dengan A.
Begitu juga untuk yang sekarang gantian yang persamaan percepatan. Jadi ada tambahannya yaitu Kx ya. Di A ini diperoleh dari turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi tadi kecepatannya adalah omega A cos omega t min Kx, sehingga hasilnya adalah, sekali lagi dia keluar, jadi omega kuadrat dikalikan A, turunannya adalah min sin ya. Jadi ada tanda negatifnya di depan, min sin, di dalam kurung tetap omega t min Kx. Sehingga kalau nilai dari sin omega t min Kx nya adalah min 1, karena tadi untuk mengimbang ini ada negatif ya, maka hanya bernilai maksimum, yaitu omega kuadrat dikalikan dengan A, yaitu persamaan kecepatan percepatan pada gelombang. Kemudian satu lagi yaitu energi pada gelombang ya. Jadi energi seperti kita ketahui energi pada gelombang ada energi kinetik ya. Misalnya energi kinetik adalah setengah EK nya setengah mv kuadrat. Yang kedua adalah energi potensial, yaitu EP nya adalah setengah KI kuadrat, dan jika digabung maka ada energi mekanik. Jadi energi mekanik di sini adalah jumlah antara EP ditambah dengan EK. Nah, nilainya adalah setengah KA kuadrat. Energi pada gelombang. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Sebuah gelombang berjalan melambat dengan bersamaan Y 0,02 sin 50T plus X dalam meter. Dari persamaan tersebut tentukan. Oke, kita menentukan beberapa besaran dalam gelombang ya. Jadi kalau kita lihat amplitudonya langsung aja ketahuan di sini ya. Amplitudonya adalah 0,02, kemudian 50 di sini adalah nilai omega, dan K-nya ada angka 1 tapi kan nggak ditulis ya, maka K-nya adalah sama dengan 1. Jadi langsung terjawab nih amplitudonya ini sama dengan 0,02. Satuannya lihat yang paling belakang yaitu meter. Kemudian frekuensi, di situ diketahui omega-nya adalah 50, maka 2πf ya, tadi karena omega 2πf 50, maka nilai F-nya adalah 50 dibagi sama 2pi, sehingga nilainya adalah 25/pi Hertz. Kemudian periodenya, maka tinggal kita balik aja ya. Ini artinya adalah 1/f, yaitu 1/25/pi, maka periodenya adalah pi/25 sekon. Kemudian panjang gelombangnya, panjang gelombangnya di sini ada nilai K ya, K-nya sama dengan 1, K sendiri adalah 2pi, lambda sama dengan 1, sehingga dengan kita pindah aja ya, lambdanya adalah 2pi. Lalu yang ke E, cepat lambat P bisa kita pakai persamaan lambda dikali F atau lambda per T ya. Kalau pakai lambda kali F, lambdanya adalah 2pi, frekuensinya tadi adalah 25/pi, pi-nya bisa kita coret, sehingga 2 kali 25 sama dengan 50 meter per sekon ya. Mudah ya.
Oke, yang kedua, nah, diberikan sebuah persamaan simpanan gerak harmonik. Ya, ini berarti kaitannya dengan getaran. Oke, kita kerjakan bersama. Yang pertama adalah diketahui Y-nya 0,04 sin 100T. Nah, ini kurang ya, misalnya dalam meter. Persamaan kecepatannya berapa? Oke, yang A dulu, V. Nah, tadi diturunkan ya, jadi turunan dari simpanan. Jadi kita turunkan dulu, yaitu sama dengan V dt dari 0,04 sin 100T, sehingga 100 ini adalah omega ke depan ya, kalikan maka jadi 4, turunan dari sin adalah cos, dalam belakangnya cos tetap 100T. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya. Kemudian V max-nya terjadi ketika nilai cosnya ini sama dengan 1, sehingga ketika 4 dikali 1 maka nilainya adalah 4 meter per sekon. Kemudian yang C, persamaan percepatan A diturunkan dari dV dt, yaitu ddt dari tadi 4 cos 100T ya, kita kalikan lagi ya. Nah, ini jadi jangan lupa turunan dari cos adalah min sin, sehingga ada minnya, tadi ini adalah 400 sin 100T, maka nilai max-nya jadi ketika nilai sin 100T ini nilainya sama dengan min 1, karena untuk mengimbangi ini untuk mempositifkan ya. Jadi A max-nya adalah 400 meter per sekon watt. Nah, itu untuk cara menurunkannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di e-learning. Oke, selanjutnya bisa ada beberapa soal yang bisa kalian coba dan kerjakan. Seperti biasa bisa dimuat di e-learning. Ada 5 soal ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan bisa dicoba dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya, mudah-mudahan nilai yang menjadi akhir ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada quote ya berkaitan dengan gelombang. Jadi masalah hidup itu seperti ombak di pantai ya, akan datang tapi pada saatnya ia akan pergi ya. Jadi tetap semangat, tetap berkarya ya, kuliah dengan baik agar bisa membahagiakan kedua orang tuanya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.